Sampai kapan mau menipu? Sampai kapan? Mau nipu-nipu itu sampai kapan? Kalau nggak nipu nggak laku tuh Resti. Jangan sebut merek dong. Iya kan ya? Betul kan? Iya, betul. Iya dong. Playing victim itu namanya. Betul. Mau sampai kapan gitu-gitu terus? Jadi gini bang, kalau mau menjelekkan Islam, maka orang Islam itu misalnya nih Islam pelaku ya kan ya. Kalau mau menjelekkan Islam, itu orang Islam atau di luar Islam? Ayo. Agar supaya Islam itu buruk di mata dunia, yang Orang membuat orang di luar. Nah, pintar Bu Rahma. Orang di luar. Yang ingin menjelek-jelekan Islam itu orang di luar. Orang di luar ini supaya menjelek-jelekkan, supaya Islam itu citranya jelek, yang dibongkar dan yang dirusak apanya? Masjid. Kalau masjid yang dibongkar, yang jelek siapa? Selain Muslim. Selain Muslim. Kalau rumah ibadah agama lain yang dijelekkan, yang jelek siapa? Muslim. Muslim. Itu pintar. Nah, iya dong, kan sudahnya ayat. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi Itu sendal udah pintar. nggak putus lagi sih, Bro. Sendal saya udah nggak putus lagi. Iya, iya benar. Saya ketemu sama kok ini kesan pertama itu sendal beliau putus. Kesandung oten itu. Iya, iya, iya. Allahu Akbar. Jadi kalau ingin menjelekkan sesuatu yang baik, maka dibuatlah potensi di mana yang baik ini menjadi tertuduh. Sama cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan ya, untuk manusia yang menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim kemudian menyimpan kapak pada tangan patung berhala yang besar. Ketika kemudian ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini, berhala-berhala ini? Tuhan-Tuhan kami, sembahan-sembahan kami. Nabi Abraham mengatakan, tuh yang pegang kapak, tanya sama patungnya, mana mungkin, itu kan patung, mana mungkin dia menghancurkan patung-patung yang lain. Nah, Nabi Ibrahim bilang, kalau begitu kamu tahu kapak patungmu, sembahanmu itu nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kamu sembah? Ternyata kamu sendiri yang mengatakan patung ini nggak mungkin hancurkan patung yang lain, berhala yang lain. Oh, toh dia nggak bisa bergerak, loh ngapain dituhankan kalau gitu? Jadi itu ada kesinambungan dengan cerita yang terjadi gitu. Karena kalau umat Islam itu diajari sebagai ajaran kekerasan dari awal, dari sejak berdirinya dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka saya pastikan ketika masa penjajahan berakhir, maka tempat ibadahnya para penjajah itu akan rata dengan tanah. Ya kan ya? Bayangkan nih masa penjajahan. Ini menurut cerita kakek saya. Hidup tak tenang, ibadah tak tenang, makan tak tenang, tidur tak tenang. Tidak ada tempat bernaung yang nyaman, tidak ada tempat duduk yang aman, tak ada tempat berbaring yang aman. Semua serba ketakutan. Diberondong laksana hujan turun dari langit oleh peluru-peluru dari sang kafir. Orang mau sholat hari ini entah di mana, kemudian mereka harus berjamaah karena mereka harus menghindari serangan-serangan bertubi-tubi dari penjajah. Hari ini mereka ngobrol, tertawa bersama, bersendagurau bersama. 30 menit kemudian orang yang tadinya mereka sama-sama bersendagurau bersama, tiba-tiba bocor kepalanya, bocor lambungnya, kena peluru penjajah. Sakit. Anak menjadi yatim piatu, istri menjadi janda.
suami menjadi duda. Pelaku siapa? Penjajah. Itu bukan terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sepekan, sebulan, setahun, berabad-abad. Nah, seketika kemudian para pejuang berhasil mengusir penjajah. Penjajahnya meninggalkan rumah ibadah. Penjajahnya meninggalkan lembaga buku agama. Penjajahnya kemudian meninggalkan pengikut-pengikut, tangan kanan dan tangan kiri. Iya kan ya? Pembantu-pembantunya, ya, gundik-gundiknya, bla 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 dan seterusnya. Menir-menirnya ditinggalkan kemudian, penggawa-penggawanya ditinggalkan kemudian, rentenir-rentenirnya ditinggalkan kemudian, mata-matanya ditinggalkan kemudian. Apakah mereka kemudian dibasmi oleh umat Islam? Enggak, dibiarkan hidup. Masuk bersatu dengan rakyat yang sudah berjuang memerdekakan negara ini. Enggak ada kemudian tokoh dari pahlawan kita mengusir mereka. Kamu kemarin pada saat Belanda menjajah, kamu ada sama Belanda. Pada saat Belanda kemudian mengadu domba, kamu mata-matanya, kamu perpanjangan tangannya, kan gitu. Nah, pada saat kami sudah merdeka kayak gini, mulutmu yang paling kencang teriak merdeka, merdeka, merdeka. Padahal pada masa perjuangan kamu sembunyi di ketek penjajah. Tanpa malu-malu kamu teriak merdeka. Kemarin kamu yang membersihkan rumah ibadah mereka, kamu yang lap-lap sepatu mereka, kau yang masak untuk mereka, ya kan? Kau yang mencucikan pakaian mereka, iya kan? Kamu yang mendampingi mereka ketika mereka minum minuman keras sambil tertawa-tawa habis membunuh beberapa tokoh-tokoh kami, beberapa ulama-ulama kami. Sekarang kamu yang paling lantang mulutmu teriak merdeka, merdeka, merdeka tanpa malu-malu. Ketika negara merdeka, sedikit-sedikit Islam intoleran, sedikit-sedikit Islam teroris. Seakan-akan seibarat seorang penjahat pembunuh yang baru-baru melakukan pembunuhan, tangan masih penuh dengan darah, habis itu cuci tangan. Habis cuci tangan, tangan bersih, lalu nuduh ke orang lain, kamu pembunuh, kamu pembunuh. Padahal dia baru aja membunuh ribuan manusia, kan gitu. Ini kenapa saudara kita saat ini, alamak. Hei, punya keperasaan ini semuanya atau enggak punya kuping? Alamak. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau di Islam itu ajarannya sangat luar biasa ya kan ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, membunuh satu orang sama halnya membunuh seluruh manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Muntahana ayat 8, umat Islam diperintahkan berlaku adil meskipun terhadap orang-orang kafir. Al-Quran surah At-Taubah ayat 6, Allah memerintahkan melindungi orang-orang kafir, ya. Bahkan bukan hanya melindungi orang kafir, tetapi Allah memerintahkan mengantar orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada tempat yang aman untuk mereka. Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14, perintah Allah untuk memaafkan orang-orang kafir. Asy-Syura ayat 40 dan ayat 43, Allah memerintahkan memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada umat Islam. Al-A'raf ayat 199, Allah kemudian menanamkan hati, jiwa pemaaf umat Islam kepada orang-orang kafir. Lalu kemudian Al-Quran memang memberikan pondasi awal. Dalam surah Maryam ayat 96, umat Islam itu ditanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Kalau umat Islam itu agama yang intoleran, agama yang tidak rahmatan lil alamin, maka uang zakat, uang infak, uang pajak umat Islam yang jumlah mereka 87%, sekian, itu mereka akan suarakan.
bahwa pajak-pajak mereka difungsikan hanya untuk basis-basis Islam saja. Tapi faktanya tidak. Dana haji dipakai untuk kepentingan negara. Siapapun dia, Islam kah dia, Buddha kah dia, Hindu kah dia, tak peduli umat Islam itu. Lazis, uang zakat, uang infak, sedekah, zakatnya umat Islam, pajaknya umat Islam yang triliunan bukan dana kecil. Adakah intervensi dari umat Islam yang 87% angkanya ini di negara ini? Enggak ada. Semuanya diserahkan kepada negara, dikelola oleh negara. Silahkan negara kemudian memfungsikan, menggunakan dana-dana umat Islam itu kepada siapapun yang membutuhkan. Apapun agamanya, apapun kemudian keyakinannya, merek apapun kemudian dia punya, KTP, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serahkan infak kami, zakat kami untuk digunakan oleh anak bangsa. Kalau diibaratkan zakat umat Islam di Indonesia ini sebesar 2000 triliun atau 20 triliun. Kristen mengumpulkan pajak berapa banyak dalam setahun? Kalau kita umat Islam itu 20 juta, ya saudara Kristen paling 100.000. Ya iyalah, selisih kita 87%. Katolik hanya 3%, Kristen hanya 6%. Berapalah perbandingan itu? Jadi nggak usah gagah-gagahan, tidak usah kemudian Anda berbicara, kenapa kalau Natalan kami, agama gereja kami dikawal oleh polisi? Ya, karena kita tidak mau lagi ada sesuatu yang terjadi di sana. Kan gitu, karena kita cinta kedamaian itu. Mau muntah dengarnya ya. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya saudara-saudara mengatakan kenapa pada saat kami Natalan kami harus dikawal? Ya itulah bukti cerminan bahwa umat Islam itu negara ini memberikan kemudian hal yang luar biasa kepada kalian yang minoritas. Tahun 2016 di Tolikara sana, masjid dibakar, dilarang pakai hijab, dilarang pakai jilbab, dilarang merayakan Idul Fitri. Belum ada wilayah di Nusantara ini terjadi pelarangan Natalan. Belum ada. Belum. Jadi jangan bercerita tentang hal-hal yang kayak begitu tentang negara kita ini, jangan. Jangan. Ya, karena ya penggerak dan pelaksana bangsa dan negara ini ya mayoritas umat Islam. Jadi jangan kaitkan antara Natalan dengan umat Islam, antara Natalan dengan apapun yang ada di negara kita ini. Gak perlu. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan kalian, mungkin ada yang salah yang perlu dibenahi, kan gitu. Jangan nyalahkan oknum. Karena kalau Anda melihat di luar negeri sana, yang membunuh, yang memperkosa, yang merampok kan mayoritas agama kalian juga. Maksudnya mayoritas orang yang beragama Kristen seperti kalian juga. Nah sekarang mari kita analogi dan analisa kasus. Andai saja sekarang masih masa penjajahan dan kalian hidup pada masa itu. Kamu melihat bagaimana orang-orang yang baca Bible, penyembah Yesus, yang sering ke gereja, melakukan penekanan, penindasan, perampasan, pembunuhan, dan seterusnya. Apakah Anda mau berteriak bahwa agama Anda itu agama kasih? Bom bunyi di sebelah sana, bom meledak di sini, bom meledak di mana-mana. Pelakunya adalah orang yang beragama Kristen. Nah, terus kalian pribumi mau mengatakan kami ajaran kasih loh. Mau bilang kayak gitu? Enggak kan? Nah, makanya kalau kita melihat dan memandang, cobalah berpikir rasio. Rasionya itu dipakai. Rasionya itu dipakai. Ketika mau mengatakan sesuatu, pakai rasio, pakai akal, pakai logika. Masa penjajahan pelakunya adalah
beragama sama seperti Anda. Tuhannya sama seperti Tuhan yang kalian sembah. Kitabnya sama seperti kitab yang kalian pakai. Rumah ibadahnya sama seperti tempat ibadah kalian. Lalu, kemana kalian pada saat itu andai kalian hidup? Kalian akan mengatakan agama Kristen itu kasih. Gitu. Dan yang berjuang kemudian melawan penjajah mayoritas Islam ini Anda katakan agama intoleran. Karena melawan penjajah teman kalian. Gitu. Enggak gitu juga kali caranya berpikir. Ya, jadi jangan Anda bangga karena di gereja Anda diamankan pada saat Natalan. Tapi introspeksi diri ada apa gitu ya kan ya. Kan gitu Bung. Lagian kalau ada yang melakukan sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum negara kita ini, ya itu kan oknum. Karena di Al-Quran tak ada perintah merusak tempat ibadah. Coba tunjukkan di dalam Al-Quran. Membom orang atau membunuh orang atau bunuh diri dengan bom. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Nggak ada. Tak ada dalilnya dalam Al-Quran. Berarti itu oknum. Tapi kalau di dalam Bible perintah mengepung, membunuh semua yang bernapas, jangan biarkan apapun yang bernapas, binatang-binatang semua ratakan, matikan semuanya. Itu di Bible. Kalau ngepung tempat orang, lalu kemudian orang ditawarkan perdamaian. Kalau mereka mau berdamai, jadikan mereka budak. Kalau mereka tidak mau berdamai, bunuh semuanya. Ulangan 20. Parah kali lah. Jadi kalau mau membawa hal-hal bom dan seterusnya yang terjadi di negara kita itu oknum, bukan Islam, itu oknum. Latar belakangnya juga kita nggak tahu. Siapa yang mencuci otaknya sampai dia kayak gitu, kita nggak tahu. Tujuannya apa? Kalau mau menjelekkan Islam, ya yang dibom pasti bukan masjid, di luar dari masjid. Kalau mau menjelekkan Islam, pasti yang dibom bukan masjid. Kalau mau menjelekkan agama Kristen atau agama selain Kristen, selain Islam, maka yang dibom adalah masjid. Karena tidak mungkin masjid dibom oleh umat Islam itu sendiri, kecuali tujuannya untuk menjelekkan agama lain. Nah, kalau gereja yang dibom, siapa yang mau dijelekkan? Orang Kristen? Gak mungkin. Kalau dikatakan itu disengaja, sengaja oleh siapa? Oknumnya itu. Apa yang melatar belakangi? Kalau Al-Quran tidak mungkin, tak ada perintah di dalam Al-Quran. Pasti ada gerakan-gerakan di luar sana yang menginginkan pelaku ini melakukan itu supaya mereka aman, dipakailah yang KTP-nya Islam. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Jadi apapun bisa terjadi kalau otak sudah dicuci. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa di dalam kitab suci Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang membolehkan bunuh diri. Oke? Ya, tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan untuk menghancurkan rumah ibadah agama lain di luar Islam. Tak ada. Carikan saya kalau ada. Tak ada. Gak boleh. Jadi kalau ada pelakunya itu melanggar ajaran Islam. Melanggar. Bukan hanya melanggar undang-undang saja, tapi melanggar Al-Quran, melanggar hukum Islam. Itu nggak boleh mengebom gereja, ngebom tempat ibadah, itu nggak boleh. Bahkan di Islam itu dalam peperangan, tidak boleh bunuh wanita, nggak boleh merusak rumah ibadah. Ini dalam perang aja nggak boleh. Itu dalam perang aja nggak boleh kayak gitu. Apalagi dalam keadaan tenang-tenang. Jadi kalau ada oknum Islam yang melakukan itu, ya ini harus diselidiki apa yang melatar belakangi. Dia dari jaringan mana gitu loh. Mana tahu. Mana tahu. Ya, mana tahu. Ya saya hanya ingin mengatakan ya mana tahu. Kan gitu saudara. Ya. Jadi jangan sekali-sekali Anda ingin mengecoh, Anda ingin mengacaukan ya ketentraman di negara kita ini dengan mengatasnamakan bom gereja apa segala macam. Jangan, itu bukan tugas Anda, itu tugas negara, itu tugas aparat kita.
Jangan kau kait-kaitkan dengan agama. Sebagaimana kalian tidak mau dikait-kaitkan penjajah dengan agama kalian. Meskipun faktanya memang ada di dalam kitab kalian. Gitu. Ya. Jadi perbanyak belajar kawan ya. Usahakan cari pendebat-pendebat Islam yang bisa kalian ajak debat baik santun. Kalau Bang Suma, kalau saya tergantung. Kalau Anda diskusinya mau edukasi, mau cari kebenaran, saya layani. Kalau mau hujat, ya yang menghujat Anda itu Bible Anda sendiri, saya pastikan itu. Yang menghinakan Anda adalah kitab suci Anda sendiri. Saya pastikan itu. Karena Al-Quran. Gurunda, ku izin sebentar Gurunda. Ya, silakan. Bunda Rahma, tadi yang akun Makassar coba dicari atau kalau ada masih di bawah katanya ada yang mau bersyahadat katanya. Tadi kan 2 kali naik tuh. Iya, akun Makassar. Cuma dia noise jadi mengganggu tapi dia enggak. Oke, benar. mana dia? Kalau ada di bawah ya silakan berikan permintaan naik ya, silakan. Kalau memang benar Silakan dia mau bersyahadat. Silakan kita kosongkan. Lanjut. Gurunda. Besok malam itu begitu. Bunyi sendokku ya. Tok tok tok. Bunyi. Baru pakai makan. Iya saya itu makan pagi kalau di sore hari Bunda. Mama Wih, mana kurus. Agak-agak lain ini, ada yang agak lain. Dan saya biasanya tidur siang di malam hari. Dan bangun pagi di kala sore gitu Bunda. Balik-balik begitu kata kayak Oten, tak balik-balik otaknya. Ini Bunda, Praktisi sapi. saya jadinya nih dengerin Bang Handi ngomong gitu, nanti kalau tidur nggak enak makan ini. Kok makan nggak enak tidur ini, gimana nanti nih? Saudara saya yang tadi akunnya bernama Makassar, silakan permintaan naiknya. Tadi naik nggak di mute, Gurunda lagi ini bernarasi. Belum, nggak ada lagi di bawah, Ustadz. Ya nggak apa-apa kalau sudah nggak ada Bubut. Silakan oten-oten saja yang mau berdiskusi, silakan berikan permintaan naik oten-oten ya. Sebentar lagi nih maghrib Jeneponto. Saya di Jeneponto ini Bunda. Oh ada sisar turunin, ada tuh ada berikan permintaan naik. Bentar ya. Barang makan itu jarang. Mana Makassar? Naik Bang, saudaraku di Makassar mana? Oh ada. Iya ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Abang, ada yang mau disampaikan, silakan. Saya tadi datang ke rumahnya ibunya. Saya mau tanya itu anak. Saya bilang kalau ini kamu ke rumah, saya masukkan kamu Islam di TikToknya Bang Cuma. Tapi tidak ada dia keluar sama temannya. Gitu. Ketemu kan tadi dia lagi main bola. Ketemu kemana tadi itu? Ketemu kan tadi di jalan. Di warung kopi. Nanti kalau dia balik kasih naik saja. Kalau balik nih. Iya. Siapa kan namanya? Namanya Arjun. Oh Arjun. Di mana ke sekarang kan di Palopo? Di Palopo, saya juga di Palopo. Oh iya. Barangkali pergi di Belopa, apa enggak? Enggak, dia tukang foto itu. Datang di mana tukang fotonya itu, kalau ada yang panggil dia foto dia. Oh, enggak lama aja itu balik nanti malam dia. Saya ke sana tadi, ibunya tanya mau apa? Saya bilang gitu, anakmu itu kasih masuk ke tadi itu. Kenapa dia masuk ke Kristen itu? Kurang ajar itu. Kasih masuk Islam. Temannya katanya yang kasih masuk, yang ngajar-ajarin begitu. Ya maksudnya kembali ke Islam, diajari baik-baik. Jangan dipaksa orang, Pak. Biar kita punya anak, tapi jangan dipaksa. Tapi saya enggak terima, Bang. Saya enggak terima anak saya mau masuk kafir dia itu. Saya enggak terima, Bang.
Anak saya mau jadi begitu. Oh, anaknya bapak. Anak tah? Iya. Anak. Anaknya jangan mau sampai dia bang. Kalau perlu pukul dia. Jangan. Tambah-tambah iya benar mah. Nggak durhaka orang tuanya. Islam malah dia. Dia nggak serumah. Itu si Arjun tinggal sama istri pertama. Sekarang ini bapak ini sama istri kedua. Itu ya Pak ya? Tidak, Pak. Saya tidak punya istri sekarang. Saya sendiri ini di rumah. Bang Han di salah orang itu, woy. Nah, Sendiri. jam bilang semalam istri pertama kedua. Saya bang, istri pertama itu tempatnya itu Arjun tinggal. Istri kedua saya cerai karena ya maklumlah tidak ada uang, tidak ada apa ya. Kita ditinggalkan. Dia yang talak saya. Oh, kasih itu kasih Benar. Iya. Ya udah Dia sudah Mi yang Pale. salah saya, Bang. Jangan Saya dicerita itu Pale. Jangan dicerita. Tunggu Mi Arjun pulang. Tunggu Mi. Iya deng. Marah itu temannya bang, marah itu teman. Kurang ajar kok kasih keris dengan Kristen itu temannya. Si Kristen temannya. Suruh jangan bergaul sama Kristen bang, disuruh makan babi itu. Kurang ajar. Kau tahu di daerah situ orang kan ada percampuran sama tanah Toraja. Ya betul. Pertama yang Toraja. Betul kan? Kasih masuk ini pesantren anaknya bang. Sudah tua di. Di situ Mi mulai Banjuma selalu marah-marah. Kenapa kan ada begini? Nah, Banjuma mulai situ belajar dari kecil bagaimana cara lawan mereka dengan debat. Di sini Banjuma kan ini lahir di situ, Bang. Tunggu Mi Pale Jadi Arjun kalau- pulang, Di. Ada pianak baru Iya. Saya permintaan tunggu kita. utadeng ribut ya. Mudah-mudahan mengkatir ribut tahu. Mudah-mudahan mengkatir Pak. Warsi paru-paru dun na kode ne melo. Mau aja, Mati. Ajak na mati. Ajak na mati. Saya setengah mati sembahyang tahajud, sembahyang apa, doakan mereka kok dia bisa begini. Masya Allah bang. Kasih tau baik-baik anaknya bahwa KTP-nya iya. KTP-nya, Pak. KTP-nya, Deng. Selama dia itu tidak pernah dia kasih dia saya KTP-nya, saya mulia tidak pernah dia sembunyi. sedih memang bapak ini karena bapak ini. Ada teleponnya nggak sih Arjung? Ada teleponnya? Itulah bang, teleponnya itu dia tidak hapus semua ke saya tidak hafal lagi teleponnya. Dia tidak mau saya telepon, tidak mau. Wah. Dia blok saya. Terus saya cari nomor teleponnya sudah tidak ada, tidak aktif lagi. Berarti dia ganti nomornya. Tapi istrinya tidak Ji, tidak anu Ji, murtad. Enggak, kalau istrinya enggak. Iya Ji, tolong naik anak tak. Bukan lagi tolo, kafir, setan, anjing betul dia. Oh mama marah sekali bapak ini. Kamu udah suka Iya. pancing-pancing emosinya orang tua nyangki. Ngajar. Saya tahu perasaannya itu bapak saya tahu karena dia taat beribadah. Tiba-tiba nanya Saya begitu. Mungkin Dinda, karena- tiap malam itu di waktu saya mungkin. dikagetkan dengan mimpi. Karena tidak pernah mikir makan ini, tidak pernah mikir makan kapurung sama lanyo, papeda dengan Saya sinole. terus terang Dinda ya. Nah, saya kalau mau Pakai sinole dulu. 8, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kan saya dibangunkan jam 3 subuh. Saya itu selalu dibangunkan dengan mimpi. Apa saja mimpi saya dibangunkan. Nah, saya bangun lagi sholat. Ini bisikan malaikat lagi datang ini. Datang dikasih mimpi, saya bangun lagi sholat lagi. Sholat lagi. Karena memang saya minta sebelum saya tidur. Tapi benar-benar itu betul-betul Tuhan menolong, datang bisikan malaikat kasih mimpi saya, bangun lagi saya. Agak Jadi nasa. luar biasa, kehendak Tuhan itu luar biasa. Apa pernah bilang itu malaikat di mimpi tah? Itu sembarang aja mimpi saya. Saya larilah, saya berkelahilah, kaget saya. Wah. Ini bisikan lagi. Bangun lagi saya. Masya Allah.
Lalu diingatkan ya supaya bangun. Tahu-tahu anaknya jadi kafir, la ilaha Sholat illallah. tahajud dua rakaat sudah itu, ya sudah. Berdoalah, zikir subhanallah sampai 100 kali, 200 kali tiap subuh itu, 200 kali sampai tidak ternilai banyaknya itu zikir subhanallah. Yang persoalan ini deng, ini si Arjun ini kemana ini hari ini? Jangan-jangan dia naik motor. Iya, saya tadi pinjam motornya teman, saya kunjungi rumahnya, tapi tidak ada dia. Berjauhan kan rumah tak daripada mantan? Ada 3 kilometer. Berjauhan itu. Oh jauh Iya. itu. Kampung 3 kilo itu di kota 12 kilo. Iya. Ya dilanjut ke Bang Dinda, dilanjut. Saya panggil adik ya, karena saya sudah tua, sudah 64 tahun saya. Masih muda itu. Ya bang. 64 Bang, 64, bukan main sudah. Masih muda itu 64. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Memang Bang Handi berapa umurnya? Saya Bang Handi 70, 70. 72. Ini Itu kan lebih tua Bang Handi bang. Ini teman-teman di sini yang di room ini selalu saya mau DM, tapi tidak tahu saya caranya DM bagaimana. Saya klip dia punya gambar, tidak muncul. Jangan ke DM. Nanti kalau Banyuma live ikut ke saya seperti ini kayak tadi malam. Jangan Yeah. terlalu main medsos. Nanti dapat lagi janda. Nah, gimana? Nggak mampu lagi Bang, nggak ada pekerjaan. Tidak ada yang mau sama janda. Ditalak lagi sama janda sama istri aku dong. Iya, ditalak saya terus terang. Terus Berarti terang kita saya itu ditalak. habis manis apa dibuang ya? Kasihan. Karena tidak ada uangku, sudah ditendang saya. Abuya, Kenapa tidak kita polos, Abuya, kita diem aja, Abuya, kita masih polos. Masih polos dan kagak terlalu paham juga. Lanjut aja. Nah ini bahasa Indonesia tapi lokat sana. Campur-campur, Neng, campur-campur. Lanjut. Iya, kesana tuh kan dia waktu ku marolong lupa maka kak juga merantau. Jadi kadang-kadang bahasa Manado wapala, bahasa Kili wapala to. Makanya kalau masap atau ko kampung na tuwede atau ku Ini bahasa Ibrani ya, bahasa Enggak, Yunani nih. Oh jadi istri kedua itu orang Kelly? bukan orang Palopo ji. Orang Paloji paling. Kira orang Kelly. Tapi laknak dia, tidak ada uangku. Jangan begitu, nggak boleh lah. Doakan saja dia baik-baik, kan umur juga sudah tua gitu. Saya kembali mengambil sifat Nabi Muhammad bahwasanya kalau orang meludahi, saya pernah diludahi, tapi saya sabar. Saya bilang ya sambil Muhammad punya sifat, kalau orang Kenapa tidak kembali Ki di istri pertama tak? nggak bisa mi Bunda Dinda karena saya menganggap dia sudah sebagai saudara. Selalu saya ngomong sama dia lewat WA, selalu. Jadi dianggap saya saudara, saya juga menganggap begitu dia saudara. Sudah menikah juga? Belum, Tante. enggak. Selama saya pisah dengan dia enggak pernah menikah. Umurnya juga sudah 60-an lebih. Nanti balik kalau saya pulang ke Palopo, saya si Palisuang. Iya. Nanti bisa yang ngurus. Melok mopi itu beli. Melok mopi. Bagus gitu. Melok Ya mopi. kalau saya pulang Dinda, kan enggak pusing lagi saya masalah makan. Dibanding saya sekarang ini susah makan. Ini orang selalu mau ditanggung makannya nah Enggak, laki-laki. maksudnya itu ada yang bantu masak gitu loh Bunda. Ya, Bukan. betul. Oh. Kalau ada perempuan di rumah kan ada yang bikin kapurung kan gitu ya. Bikin kapurung. Nah, kalau ada perempuan di rumah apa saja dimakan. Kalau ada uang 20.000 sudah bisa makan. Apa saja, ikan 10.000, beli dange 5.000 ya cukup sudah. Kenapa beli Sinole. Dange, bukan daging, dange. Kenapa bukan sinole saja? Ya sinole juga bahkan kadang saya bikin campur kelapa. Mantap sekali nih kalau makan Kasihan, sinole. kasihan. Pagi-pagi Tidak dapat Pak, ada tidak uang dapat ke 5.000. pensiunan. Pak, tidak dapat ke pensiunan. nah saya bukan PNS Dinda, Oh, bukan. Ki.
Iya, iya. Siapa nama asli tak kau, Deng? Namaku di ku Sisi Rosam. Sisi Rosam. Oh, Pak Sam ya. Ya, Sisi Rosam, Sisi Ros. Nama saya, bapak saya di Sisila. Nama orang tua saya Dinda Rosi. Jadi saya ambil Sisi Rosam. Oh, Desila namanya orang tua, Di. Iya, Dinda Rosi nama ibu. Oh, iya. Sudah meninggal semua kasihan. Jadi Tinggal di ya, Kotip Palopo kah atau? Kota Palopo, Kota Palopo. Oh, kota di Kotip, Di. Iya. Tapi syukur-syukur mungkin karena ada di rumah kita pakai tuh. Iya, ada di rumah teman ku tempati. Ya syukur alhamdulillah. Artinya teman tidak memungut biaya. Dia mungkin kasihan sama saya. Ya, tinggal saja tidak apa-apa. Jadi saya syukuri. Syukur alhamdulillah ada rumah. Oh, Tidak ada dulu waktu muda ki sering ki merantau ke luar kota, Di, luar pulau. Iya, sering ke Manado, ke Motong, ke mana? Ke Palu, ke Surabaya. Gitu. Berkah Bang Ferry. Enggak, maksudnya anak tas satu gitu, nah murtad lagi satu ji. Anak tas Wah. satu. Hah? Boleh dikata anak itu bisa disumpahi, tapi saya bisa menyatakan Berapa anak ta? Jangan sumpah anak ta, tidak boleh. tujuh anakku. Banyaknya anaknya bro. Biar tahu apa. Itulah yang teman-teman saya katakan begitu. Kamu itu pasang anakmu 7 kau tidak ada bisa biaya. Kamu tidak bisa kasih makan. Kamu sulang itulah. Kasihan. Yang cerita sudah yang cerita keluarga sini nggak enak didengar. Sudah. Banyak berdoa sabar bang. Ya berdoa. Anak durhaka itu kalau anak kalau sia-siakan orang tuanya durhaka. Iya. Udah Sabar. bang ya. Jadi sebentar kalau ada si Gopinda ya. Siapa namanya tadi anaknya? Banyuma, rencana kapan kita ke Palopo? Ini habis Lebaran. Habis Lebaran nanti, Deng, ketemu ke Banyuma di Palopo. Kapan saya tahu Banyuma ke Palopo, saya ke terminal tunggui. Terminal. Biar minta uang. Ya, Jemput terminal. Kalau perlu saya ke Sampodo, cari motor jemput di Sampodo. Iya. Iya. Betul. Ini janji saya ini Bang Suma, janji saya. Kapan saya diberitahu Mbak, jam sekian saya tiba di Palopo, saya pergi tungguin di pinggir jalan. Masya Allah. Luar biasa abangku ini. Ya, saya perlu tungguin di pinggir jalan. Kalau benar-benar Bang Suma ke Palopo, saya pergi tungguin di pinggir jalan. Di mana Ki di Palopo, Deng? Di Jembatan Putih. Daerah Siwa bukan? Bukan Palopo Kota, Dinda, Palopo Kota. Oh, dekat-dekat Masamba berarti ya? Bukan Dinda. Kalau Masamba itu 60 kilo dari Palopo. Oh iya betul. Kalau saya Iya. kotanya, Rada. rada jauh juga. Itu rada 30 jauh. kilo. Berarti dekatnya Buah dulu baru Buah Sampodo. dulu baru Palopo. Buah Palopo iya. 10 kilo saja. Kalau buah Palopo 10 kilo. Iya. Belandai. Oh. Ya, Balandai 3 kilo. Setelah Palopo baru Balandai 3 kilo. Iya. Masya Allah. Tapi saudara bukan orang asli Palopo kan? Orang Palopo asli. Oh Palopo. Tapi itu jembatan putih Palopo, kenapa kalau malam nggak ada lampunya? Ya, itulah pemerintah setempat. Saya habis memilih baru-baru ini. Saya jomblo. Gak tanggung jawab ke saya. Yang jadi wali kota ini baru-baru namanya Rizal. Melawan itu orang kayanya Palopo, tapi dikalah dia menang, Rizal naik. Jadi sudah datangi Rizal kasih menyala lampu sudah. Mana lagi Deng, itu udah tidak ada lampu, jalan rusak. Iya. Wih. Benar ama nggak percaya. Ini loh. Andai kata aku ada uang, saya ke Makassar, saya mau kunjungi rumahnya Bang Suma. Alhamdulillah.
Demi Allah, Bang Suma, kalau ada uangku saya ke Makassar. Saya mau Ini loh jembatan putih rusak. Kenapa ada ban di situ? Tuh. Oh ini, Nih, Iya. jembatan putih tuh. ya jembatan putih, benar. Tuh. Oh, sampah itu Bang, sampah. Enggak ada banda. Sampah itu. Masa sampah di tengah jalan? Ya, Balas ya. Kenapa mi itu kodong palopo begitu kamai? Walaupun sekarang Pemerintahnya kota dia harus bersih. malu. Jadi ini apa it- ini? Ini tahun berapa ini? Tahun berapa? Harus- Itu masa Tahun penjajahan Belanda itu. Oh, 2024 Pak Jemaah. Jumat 26 Juli 2024. Itu karikatur dibuat-buat itu. Untuk memotivasi anak SD, SMP. Kota Palopo sekarang bersih, tertib, beriman, Ya. bersih, indah dan nyaman. betul. Slogannya itu Palopo sekarang. Ini Baiknya Palopo juga Ini- itu sekarang ini orang mau ini makan sekarang. Oh, cantik. tidak Wah, cantik aja, cantik, kalau cantik. dapat nasi bungkus. nah ini toh, ini gambarnya, Deng. Cantik itu. Jembatan putih. Oh bukan jembatan putih Bang itu. Jembatan kuning ini Bang Andi. Yang mana Mi ya? Itu yang dikasih Jembatan kan. menuju ke anu itu, menuju ke Toraja itu. Oh, salah Mak. Iya. Baru-baru ini ada mobil terbalik kemarin mati semua penumpangnya, ada 12 penumpangnya dari Mama. Toraja mau ke Manado, terbalik di Toraja, terjun ke jurang, mati semua. Itu lewat jembatan tadi. Ya, lewat situ dia longsor, dia meminggir longsor, sudah jatuh ke jurang. Lagi. 12 orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang selamat, meninggal semua. Bukan je kita termasuk, tidak termasuk je. Subhanallah. Iya tahu. Bercanda. Oh, jalan- Pak. oh, jembatan Rendah putih, sedikit itu. Jembatan putih itu di Jalan Anggrek. Ya, betul sekali Bang, betul. Oh, yang itu tuh. Nah, itu. Ya, Yang itu tuh. itu sudah jembatan putih yang ada motor itu sudah. Itu saya itu naik motor deh, saya mau ke pasar. Oh iya. Percaya mungkin iya, jangan percaya. Keren Palopo. Lebih bagus jembatannya daripada Sungguh Minasa. Tidak ya tahu Bunda. Bagus semua Ji. Bagus itu. Wah. Sungguh Minasa bagus Tonji juga. Semuanya bagus semua jembatan. Oh, ini nih. Ngomong-ngomong kenapa aku foto tak? Yang tidak bagus itu jembatan masuk rumahnya Pak Bom Bom. Itulah foto saya. Dinda saya mau ganti, tidak bisa tahu saya bagaimana caranya mengganti. Fotoku saya masukkan, tidak bisa. Berapa kali sudah saya ulang saya mau ganti. Biar mi itu mau bagus gitu. Itu fotonya istri tak itu? Siapa itu? Fotonya Bukan. Bang. Foto di Facebook sambil. Kita mentong. Kita mentong gatal. Makaso Jangan. orang ini. Ya namanya juga Mau laki-laki. misi mencari. Oh. Sedikit bercerita. Mulai. Untuk modus mentong itu pantas sudah tinggalkan ke istri tak? Iya. Kalau di Facebook nambil bukan foto istri pajang. Kita harus sabar, Dinda. Harus sabar. Sabar Kipeng. Hadapi dengan kesabaran, Ya. serahkan kepada yang maha kuasa. Barang apapun yang terjadi, Masya Allah. serahkan semua kepada yang kuasa. Mau apa kehidupan kita, mau apa serahkan. Allah maha melihat penderitaan hambanya. Iya. Iya. Apa saja kita lakukan, kehendak Allah semua. Tidak boleh kita pungkiri. Si mau Ki Bunda Rama. Aku besok. Oh, bagus anunya nih Bapak. Aduh. Yang aku bilang itu anaknya durhaka nih, dia sia-siakan orang tuanya, anaknya 7. Ya Arjun Kalau itu. durhaka itu anak-anakmu itu. Berapa umurnya Cuman Arjun saya- nih? Dia tinggal sendiri. Dia Cuma tinggal saya tidak sendiri, itu- Deng. Ada beberapa itu baca Al-Quran saya hafal, cuma mengaji itu cuma sembahyang saya hafal mati.
termasuk Hafal mati. apa? Allahu la ilaha illallah. Allahu la Masuk ayat ilaha kursi hayyul itu. qayyum, saya hafal mati. Kalau mau tidur saya baca. Ya, ayat kursi. Qul huwallahu ahad selalu saya baca. Mana Arjun itu umurnya berapa? Sudah 30-an. Sudah punya istri kah? Belum ada istri. Oh, belum ada istri. Belum. 70-an. 30 kan. Iya. Beh, Tiga. lebih tua anaknya daripada bapaknya. Terulang lagi kejadian agak masuk Sering yang sering kita pakai. Lebih tua anak daripada ibu. Lebih Bahaya juga ini, Pak Bi. 30 toh, 30 anak tak. Ih, tua Oh, betul, bukan 70. 30 tahun. Saya sudah 64 mungkin saya. Masih muda itu. Jual-jual kayak di pasar atau jadi tukang parkir ki. Sudah saya lakukan pergi narik ojek, saya sewa motor naik ojek, tidak ada saya dapat. Saya muter satu hari itu, malah habis bensin saya 20.000 tidak ada saya dapat. Saya berhenti, Bodong. saya berhenti. Kenapa kita enggak paksa saja orang naik? Ya, Kenapa enggak disuruh saja orang naik di motor? bahkan saya posting di Facebook. Sebenarnya Pak, umur Pak, umur sebegini tuh harusnya istirahat maki anak tayang biayai ki. Ya, Gimana harusnya cuma begitu. 7 orang? Yang 7 Benar orang di mana itu? sekali, 6 benar orang. sekali, Ya di tidak mana di mana itu? Di mana? Anak tersebut Ada di mana? Kok pasangannya orang. Aduh, bundaran naik ke arah. Aduh, bahaya ini, Bang. Di mana Benganat? Di mana? Pacinika ini. Nah, sia-siakan orang tuanya. Di mana Emosita. anak itu? Di Mai. Dua kakak. Tapi saya tidak bisa orang bilang jangan sumpai anakmu. Saya tidak sumpai, Cuman saya berdoa mudah-mudahan hatinya lulu dan bisa membantu saya. Itu saja. Dong. Ya kita doakan anak-anak bapak itu menjadi anak soleh dan soleha, bisa memperhatikan orang tuanya kan gitu. Itu doanya ya Pak ya. Amin, ya Allah. Cuman cucu saya, ada cucu saya satu sudah SMP. Kalau saya telepon diangkat, bilang nak belikan makanan nak 10.000 antar kemari. Baru dia belikan makanan. Itu cucu saya kalau ada uangnya. Iya nek, kalau ada uang sebentar saya antarkan. Syukur alhamdulillah makan lagi saya ini. Itu aja cucu saya namanya Putri. Mungkin dulu ini waktu Udah lama mungkin lagi cerita masa lalu orang. ya, tidak sehingga anaknya tidak peduli. Mungkin dulu sering selingkuhi mamanya tuh, mama. Udah lama kan. Tidak pernah saya selingkuh. Kita mah. Bunda Rama sembarang tong tahu. Bukan jika naik. Tidak peduli anaknya, kasihan. Tapi Deng satu kota Ji, semua sama anak tak atau ada di luar kota? Ada di Jakarta satu, Kita di Malili satu, Jakarta. di Malili satu, di mana lagi nih? Di Palopo itu yang 5. Jakarta laki-laki kah? Perempuan, dia jual nasi di sana. Ya, cuman itu yang selalu bantu saya, selalu kirim ke uang saya. Tapi terakhir ini dia blok nomor saya. Ada alamatnya? Ada alamatnya di Jakarta? Ada alamatnya. Saya pernah ke sana dia panggil. Tapi terakhir ini saya telepon tidak pernah lagi aktif, tidak pernah masuk telepon kalau saya telepon. Saya pikir mungkin saya di blok. Daerah mana itu? Jakarta mana? Di Bekasi. Oh Bekasi. Ih, dekat je Bang Handi. Andai kata saya tahu nomornya, saya kirim nomornya. Tapi saya tidak tahu, terhapus semua nomornya sudah. Mungkin Putri tahu kali nomornya kakaknya. Nanti minta sama Putri ya. Saya minta berapa kali sudah saya minta. Mana mau mama, dia bilang mamaku tidak ada HP-nya sudah. Saya bilang ya oke lah kalau begitu. Kayaknya ada kesalahan masa lalunya bapak ini, jadi anak-anaknya kurang dekat ya. Tapi tetap anak-anak itu durhaka. Itu aja Dinda, begini masa laluku. Pada saat anakku yang terakhir. Jangan cerita masa lalu deh, nggak enak didengar. Sudah Mi. Yang penting banyak berdoa istighfar ya Pak ya. Iya. Banyak.
berdoa, istighfar, sabar ki mak dureke. Tidak usah mikir banyak jangan kita terlalu banyak pikir. Kalau perlu jangan mikir berpikir. Sabar aman naun. Sabar aman naun itu. Sabar wani kemenokok. Nah, nokok. Iya. Sabar apa? Ada itu lagunya Janji Motaroy. Pak, pernah sekali saya berdebat Dinda di Kristen punya yang begini nih, saya masuk. Iya. Nah, yang saya pertanyakan begini, saya ini selalu menonton filmnya Yesus. Iya. Yesus itu luar biasa, kekuatannya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan Iya. orang mati, Iya, bisa menjalankan orang lumpuh. Tetapi setiap dia mau berobat, dia berhadap ke langit dulu berdoa. Berarti dia bukan Tuhan. Ada yang Pintar Nah, tahu. betul. udah jawabnya. Kamu ini begini. Di mana? Saya bilang, saya cuma melihat filmnya sudah. Filmnya itu Nabi Yesus. Saya nonton sudah hampir 200. Kalau dia mau berobat selalu menghadap ke langit minta doa. Jadi bukan dia Tuhan. Kenapa kamu sembah? Iya, karena masih berdoa. Jawab itu. Iya, Kalau iya, kamu iya. keberatan, kenapa enggak datangi itu sutradara itu, jangan berhenti kamu juga begitu. Iya, jangan ada berdoanya. Betul. Ya, Jangan ada itu berdoanya. yang membuat sutradara itu kalau saya Kristen betul-betul. Saya hentikan ya, kenapa kau buat film begitu? Tidak Kenapa ada benar. berdoanya? Tidak boleh ada berdoanya. Gitu. Ya, tidak usah berdoa. Nah, berarti kamu kerjakan sendiri usahamu ke Yesus. Nah. Tapi setiap kamu mau menyembuhkan orang sakit, kamu selalu menghadap ke langit, berdoa Berarti kamu mau mohon kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dong. pintar. Bisa syahadat ini. Kak Islam Ji. Oh, Islam je. Anaknya Alhamdulillah. yang ini. Jadi anaknya ya. Iya. Islam ya kita. Iya, Tadi adalah 100%. sembahyang itu. Pertanyaan Iya, apa iya. itu Bunda? Bisa kita Iya, tanya iya. tahu begitu. Islam tahu ada ya. Dan kita bilang syahadat bagi. Tadi kan baca ayat kursi Bunda. Astagfirullahaladzim. Iya. Masalah. Terima kasih banyak Bang. Hayyul Qayyum la ta'khusu sinatu wala naum lahum ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yasbahu indahu la bi ismi. Itu Dinda. Tahajud Masya juga ya Pak ya. Sering tahajud ya. Ya, sering. Nah tuh Bunda, mana ada Kristen tahajud? Nggak ada yang berani nyalahin Bunda. Ntar Itu sendal aja saya putus caranya. lagi. Kalau mau tahajud sebelum Saya tidur Saya Tak, berdoa tadi saya mau kepada bilang, Allah Subhanahu Wa Taala bilang supaya ini kita sama dibangunkan. Gurunda, mana ada itu Kristen tahajud, takut sendal saya putus lagi. Kenapa netizen ini na saya mau nak kasih jodoh sama ini bapak Kok stres netizen ini stres Pak di bawah ini. Oh, mama Kalau ada muslim yang kena mute itu Bunda Rahma yang mute ya. Mute apa namanya? Kubisukan. Ya kenapa dia suruh kasih jodoh? Dia suruh kasih jodoh, kubisukan dia. Rasakan siapa yang kasih jodoh-jodoh saya sama bapak itu? Kau doraka kubisukan kalian. Ayo. Orang bapak ini orang baik. Semoga kita sama-sama berdoa ya Bang ya Pak, supaya anaknya Iya. kembali kepada imannya itu Islam. Semoga belum terlalu jauh ya Pak ya. Oke. Iya. Bunda Itu aja. ngakak saya lihat komenan dia di bawah hashtag dia. Entahlah. Orang-orang di bawah. Saya terpaksa menurunkan Pak ya ini hotel ini muslim Ya. dia ini kayak apa saja nih. Oke Ya, Pak ya, biasa terima aja kasih saya banyak turun. ya. Ya, terima Iya kasih. banyak saya ini turun. yang mau menjodohkan kita Pak. Ih,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. kalau ada ada anaknya Pak Arjun, silahkan minta permintaan Pak ya. Iya. Oke, Terima kasih, kasih Bunda. banyak Pak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abuya, bagus tadi saya nggak bilang anak saya lebih tua daripada istri saya. Kalau enggak diturunkan sama Bunda Rahma saya. Kasihan ya. Senyum manis Enggak, saja. yang saya ini anaknya itu loh, ya Allah. Gimana kalau dia sakit-sakitan? Nauzubillahi min zalik. Semoga anak-anak saya nggak begitu deh. Bayangkan sakit hati. Anak banyak tinggal menyendiri. Di rumah orang pula. Sulit kita bayangkan. Pasti sedih lah hatinya kan. Masya Allah. Iya kan? Iya Bunda, makanya Yang pertama saya mengajarkan tentang Islam itu adalah seorang ayah, seorang bapak ya. Ketika kita lahir, kita digendongnya kemudian diazankan di telinga tuh. Dia seorang ayah itu. Jadi memperkenalkan Islam itu kepada kita ini anak-anaknya itu seorang ayah. Tapi dia durhaka sama ayahnya ya. Astagfirullahaladzim. Buka donasi sebentar Kabun, biar cuma 2 menit. Tentang apa? Bang? Tentang Hari Mu'allaf. Suruh ngaji tentang apa Bang? Iya, apa? Oh, untuk Bapak tadi. Entahlah. Silakan Bang, kalau mau membantu Bapak tadi silakan. Tapi udah turun sih. Nanti naik Bang Suro nanti naik ya. Kalau dia akan naik lagi.